Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Hesti. Kita masih di tema 2, subtema 3 dengan muatan pembelajaran PKN. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bagaimana penjumlahan pada garis bilangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Anak-anak dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan yang tepat. Kedua, anak-anak dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu garis bilangan? Beberapa waktu yang lalu kita pernah bicara apa itu bilangan. Bilangan sama dengan angka. Apa itu membilang? Membilang sama dengan membaca angka. Sekarang kita akan bicara tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar dimuat pada sebuah garis. Jadi, ada sebuah garis seperti ini yang memuat bilangan atau angka seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan yang dimuat pada garis bilangan dituliskan secara berurut. Lihat di atas, mulai dari 0 sampai dengan 9 itu berurut. Atau memiliki pola yang teratur. Contoh misalnya, dimulai dari 0, tidak ada 1 tetapi langsung 2. Tidak ada 3 tetapi 4, jadi pola bilangan genap 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi ada polanya. Boleh. Harus ditulis secara berurut atau memiliki pola yang teratur. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Jadi, 0, 1, 2 itu arahnya ke kanan. Dan angkanya atau bilangannya semakin besar nilainya. 0, 1. Kemudian 2. 2 lebih besar dari 1. Jadi, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Tanda panah pada garis bilangan menandakan garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Lihat, di garis itu yang sebelah kiri di ujungnya ada tanda panah, ya. Kemudian di ujung yang kanan juga ada tanda panah. Artinya bisa diteruskan sampai tak terhingga. Bu Hesti pernah bicara bahwa bilangan cacah artinya bilangan sampai tak terhingga. Sekali lagi, apabila panahnya menuju ke kanan artinya bilangannya semakin besar. Nah, anak-anak, apa gunanya garis bilangan? Ada beberapa guna dari garis bilangan. Tapi kali ini kita akan menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, bila ada angka 5 atau bilangan 5 ditambah bilangan 3 sama dengan berapa? Bila diselesaikan dengan garis bilangan, maka yang harus ditulis dulu atau digambar dulu adalah garis dan bilangannya. Ya,
kita akan menggambar garis dan bilangannya. Ingat anak-anak, usahakan bila kalian membuat garis bilangan, gunakanlah alat untuk membuat garisnya sehingga lurus, yaitu penggaris. Lalu, buatlah jarak yang sama untuk menuliskan bilangannya atau angkanya. Nah, lalu bagaimana caranya, Bu, menyelesaikan dengan garis bilangan? Anak-anak, anggap saja kita akan bermain lompat bilangan. Ya. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Bilangan 5 akan kita lompati, ya. Bilangan 5 itu dari mana sampai mana? Coba kita lompat. Harus dari mana Bu Hesi melompatnya? Untuk langkah awal, melompatnya harus dari 0. Karena kita ingin mengetahui di mana letak bilangan 5. Ya, lompat. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah menemukan di mana letak 5. Maka coba kita buat garisnya dari 0 sampai 5. Disitulah angka atau bilangan 5. Sekarang akan ditambah dengan 3. Mari kita lompat lagi. Tetapi lompat yang kedua untuk angka 3 atau bilangan 3, kita harus memulai dari 5. Mengapa? Karena 5 adalah angka yang sudah melompat lebih dahulu. Ya. Maka marilah kita mulai dari 5. Berapa kali lompat, Bu? 3, karena di situ ada bilangan 3. Mari kita lompat. 1, 2, 3. Ternyata setelah kita 3 kali melompat, maka sampailah di angka 8. Sehingga 5 ditambah 3 itu sama dengan 8 lompatan, yaitu dari 0 sampai 8. Maka hasilnya adalah 8. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah paham? Ya, mudah-mudahan ini mudah dipahami. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Kita buat dulu garis bilangan dari 0 sampai 12. Lalu kita lompat 1, lompat 2, 3. Nah, kita 3 kali melompat. Ya. Lalu kita mau lompat lagi. Lompatan kedua ini harus dari akhir lompatan yang tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lompatan. Ternyata dari 8 lompatan itu sampainya ke angka 11. Maka apabila ditulis dalam penjumlahan bagaimana anak-anak? Ya, betul. Lompatan pertama tadi 3 lompatan. Maka itu sama dengan 3. Lalu kita melanjutkan langkah ya dari 3 kita melompat tadi ya, kita melanjutkan lompatan dari 3 itu ada 8 lompatan. Maka kita tambah 8 sama dengan 11. Kita menghitungnya dari 0 sampai 11. Ternyata
3 lompatan ditambah 8 kali lompatan itu sama dengan 11. Menghitungnya dari 0 sampai 11. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Good job. Sekarang mari kita selesaikan sebuah soal cerita dengan menggunakan garis bilangan. Dinda senang mengumpulkan daun. Saat berjalan-jalan di kebun sekolah, ia mengumpulkan daun-daun mangga. Ia mengamati, ternyata panjang tiap daun tidak sama. Kemudian Dinda mencoba mengukur 2 lembar daun dengan menggunakan garis bilangan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita gambar dulu garis dan bilangannya. Oke, lalu letakkan kedua daun yang akan diukur dengan garis bilangan. Daun pertama letakkan di atas garis. Perhatikan cara meletakkannya. Karena garis bilangan ini dimulai dari 0, maka letakkan persis di atas 0. Sekarang kita tahu berapa panjang daun yang pertama. Anak-anak sudah bisa menebak panjangnya? Oke, panjangnya adalah 7. Karena dimulai dari tangkai daunnya dimulai dari 0 dan ujung daunnya berakhir di angka 7. Sekarang kita akan menyambung dengan daun kedua. Maka letakkan daun kedua dimulai dari angka 7. Kira-kira anak-anak bisa tidak menebak berapa panjang daun mangga yang kedua? Berapa? Ya, benar sekali. 5. Dari mana anak-anak tahu? Karena mulainya dari 7, kita lompat saja dari 7 ke 8, 1 lompatan, 8 ke 9. 2 lompatan, 9 ke 10, 3 lompatan, 10 ke 11, 4 lompatan, dan 11 ke 12 itu 5 lompatan. Nah, mari kita buktikan ya. Panjang daun pertama ternyata benar. 7 ya. Lalu bagaimana dengan daun yang kedua? 7 ke 12. Jadi panjangnya kedua daun itu adalah yang pertama 7. Lalu kita tambahkan dengan daun kedua yang panjangnya berapa tadi, Nak? 5. Bagus. Maka hasilnya berapa ya? 7 ditambah 5. Bila diselesaikan, maka hasilnya adalah 12. Dari mana 12? Lihat. Ujung tangkai daun pertama, lalu diakhiri ujung daun yang kedua. Dari 0 ke 12. Begitu caranya anak-anak. Ibu rasa ini mudah sekali dan Ibu percaya anak-anak bisa melakukannya. Dicoba ya? Oke. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru. Dan Bu Guru yakin anak-anak pasti bisa ya. Selamat mencoba karena kamu pasti bisa. Oke, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Salam anak-anak.